Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denica Hendrianto MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik dan teman-teman dari kelas 3A akuntansi. Kelompok 1 di sini akan mempresentasikan materi tentang perencanaan publik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama Aulia Cynthia Bella dengan NIM 035, yang kedua Nailul Istiqomah dengan NIM 042, yang ketiga Sarah Citra Devi dengan NIM 084, yang keempat Ahmad Arzak Iflahi dengan NIM 095, yang kelima Muhammad Irkam Asrori dengan NIM 102, yang keenam Anggun Amalia Rizky dengan NIM 162, yang ketujuh saya sendiri Tia Hafifah dengan NIM 168. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu teori perencanaan publik. Jadi apa sih perencanaan itu? Perencanaan adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan organisasi. Intinya, perencanaan itu adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Baik, selanjutnya adalah perencanaan berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perencanaan makro. Jadi perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala besar dan menyeluruh. Dalam perencanaan makro dikaji pertumbuhan ekonomi, tabungan masyarakat, serta proyeksi perkembangan organisasi pemerintah. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan makro harus mempertimbangkan berbagai variabel ekonomi mikro agar hasilnya realistis dan terukur. Perencanaan makro dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan dengan perencanaan sektoral dan regional, sehingga pembangunan dapat berjalan selaras di semua bidang. Yang kedua adalah perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan sektor, yaitu kumpulan kegiatan atau program yang memiliki kesamaan karakteristik dan tujuan. Pembagian menurut klasifikasi fungsional atau sektor bertujuan untuk mempermudah perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Setiap sektor memiliki karakteristik dan daya dorong yang berbeda, terutama dalam hal investasi dan kegiatan ekonomi yang dilakukan. Pendekatan sektoral menentukan kegiatan tertentu oleh organisasi tertentu di lokasi tertentu. Namun, faktor lokasi hanya dipandang sebagai tempat kegiatan. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perencanaan lainnya karena lebih berfokus pada sektor kegiatan bukan pada lokasi. Yang ketiga ada perencanaan regional. Perencanaan regional ini menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan pembangunan dilakukan. Di Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat aspek ruang. Pemerintah pusat sendiri berfokus pada lokasi untuk kegiatan, sementara pemerintah daerah berfokus pada kegiatan untuk lokasi. Perbedaan cara pandang tersebut bisa menghasilkan usulan dan prioritas pembangunan yang berbeda antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan ruang di wilayahnya dengan mengisi berbagai kegiatan sektoral agar sesuai dengan kebutuhan daerah. Ditekankan pentingnya memadukan pendekatan sektoral dan regional agar pembangunan nasional dapat berjalan seimbang dan saling mendukung antar wilayah. Yang terakhir ada perencanaan mikro. Jadi perencanaan mikro adalah perencanaan skala terinci dalam perencanaan tahunan, yaitu penjabaran rencana makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek dan kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan serta penganggarannya. Efektivitas dan efisiensi yang menjadi masalah nasional sehari-hari dapat ditelusuri penanganannya dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana di tingkat skala mikro. Oke, selanjutnya adalah peran data pembangunan dalam perencanaan. Bagi organisasi yang bergerak pada sektor publik, khususnya pelayanan publik, tidak akan terlepas dari ketersediaan data pembangunan. Penggunaan terpenting dari data ini adalah untuk menyediakan target perencanaan.
Sebagai contoh, BPS atau Badan Pusat Statistik adalah lembaga penyedia data di bidang statistik. Secara struktural, BPS itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di samping keberadaannya di pusat, BPS juga mempunyai kantor perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten atau kota. Secara teknis, data yang diolah dan kemudian disebarluaskan oleh BPS provinsi atau kabupaten atau kota itu diperoleh melalui survei, laporan, serta catatan rutin dari instansi pemerintah daerah. Selanjutnya adalah karakteristik perencanaan strategis untuk sektor publik. Yang pertama itu dipisahkan antara rencana strategis dengan rencana operasional. Rencana strategis ini memuat antara lain visi, misi, dan strategi atau arah kebijakan. Sementara rencana operasional memuat program dan rencana tindakan atau aksi. Yang kedua, penyusunan rencana strategik melibatkan secara aktif semua stakeholders di masyarakat, atau dengan kata lain, pemerintah adalah satu-satunya pemeran dalam proses perencanaan strategik. Yang ketiga adalah tidak semua isu atau masalah dipilih untuk ditangani. Dalam proses perencanaan strategik, ditetapkan isu-isu yang dianggap paling strategis atau fokus-fokus yang paling diprioritaskan untuk ditangani. Yang keempat itu, kajian lingkungan internal dan eksternal secara kontinu dilakukan agar pemilihan strategis selalu diperbaharui berkaitan dengan peluang serta ancaman di lingkungan luar dan mempertimbangkan kekuatan serta kelemahan yang ada di lingkungan internal. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Asrori dengan NIM 2024-12102. Di sini saya akan menjelaskan sistem perencanaan publik melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Jadi, dalam setiap organisasi baik dalam negeri maupun swasta, dalam publik, perencanaan itu memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan arah, tujuan, dan strategi pelaksanaan kegiatan dalam sebuah organisasi. Dalam konteks sektor publik, sistem perencanaan publik itu disusun secara hierarki dan menyesuaikan dengan struktur organisasi pemerintahan yang ada. Setiap jenjang organisasi itu memiliki tanggung jawab dan sasaran masing-masing untuk mencapai dan mendukung tujuan dari organisasi tersebut. Pengertian dari perencanaan publik sendiri, sistem perencanaan publik merupakan suatu proses penyusunan rencana kegiatan organisasi pemerintahan yang dilakukan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Jadi rencana itu akan disusun untuk memberikan pedoman bagi pelaksana kebijaksanaan program kerja agar tujuan organisasi itu tercapai. Yang kedua ada jenis-jenis rencana dan perencanaan publik. Terdapat dua jenis rencana utama dalam sistem perencanaan publik, yaitu rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis merupakan rencana jangka panjang yang berorientasi pada penentuan kebijakan dan tujuan organisasi. Rencana ini itu akan memuat sebuah strategi, program kerja, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi proses penyusunan rencana strategis itu akan melibatkan berbagai pihak di organisasi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan visi dan misi dari sebuah organisasi. Rencana strategi juga digunakan untuk tujuan jangka panjang dan menjadi dasar bagi penyusunan rencana operasional. Yang kedua ada rencana operasional. Jadi rencana operasional atau operational planning itu adalah turunan dari rencana strategi atau rencana jangka pendeknya yang berfokus pada kegiatan dan langkah konkret dalam untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi rencana operasional itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rencana sekali pakai atau single use plan, yaitu rencana yang hanya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan digunakan kembali setelah tujuan dan tidak digunakan kembali ketika tujuan itu sudah dicapai. Dan yang kedua ada rencana permanen atau standing plan, yaitu rencana yang bersifat tetap dan digunakan berulang-ulang kali dalam menghadapi situasi yang sama, seperti kebijakan standar, pedoman kerja, atau prosedur operasional tetap.
Yang selanjutnya ada pendekatan dalam sistem perencanaan publik. Dalam sistem perencanaan publik mencakup 5 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan politik, yaitu penyusunan rencana yang dilakukan berdasarkan visi dan misi dan janji politik dari presiden atau kepala daerah. Kemudian pendekatan ini seringkali digunakan untuk menerjemahkan program kerja, hasil kampanye atau menjadi kebijakan dan rencana pembangunan. Yang kedua ada pendekatan teknokratik yang dilakukan dengan metode ilmiah oleh lembaga teknisi atau satuan kerja. Pendekatan yang melibatkan pendekatan ini menekankan pada analisis rasional dan data empiris agar rencana yang dihasilkan bersifat logis dan terstruktur. Yang ketiga ada pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder dalam proses perencanaannya. Tujuannya untuk menampung aspirasi masyarakat serta meningkatkan rasa untuk memiliki terhadap program pembangunan. Yang keempat ada pendekatan atas bawah atau top down, di mana kebijakan dan rencana pembangunan oleh pemerintah pusat dan kebijakan ke tingkat daerah atau unit pelaksana. Yang kelima ada pendekatan bawah atas atau bottom up, yaitu pendekatan yang dimulai dari aspirasi masyarakat atau pemerintah tingkat bawah seperti desa atau kecamatan, kemudian diintegrasikan ke dalam rencana di tingkat yang lebih tinggi. Jadi pendekatan atas bawah dan bawah atas itu biasanya disinergikan melalui musyawarah atau perencanaan pembangunan di berbagai tingkat, mungkin di sebuah wilayah, agar rencana tersebut yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dari masyarakat. Selanjutnya ada tahapan perencanaan pembangunan. Jadi proses perencanaan pembangunan dalam sistem perencanaan publik itu terdiri atas 4 tahapan utama, yaitu yang pertama penyusunan rencana, yaitu tahapan paling awal di mana setiap unit kerja akan menyampaikan rancangan kerjanya. Langkah ini akan mencakup analisis kebutuhan untuk menyusun alternatif kebijakan serta melibatkan masyarakat untuk menampung aspirasinya. Yang kedua ada penetapan rencana, yaitu tahapan pengesahan rancangan rencana menjadi dokumen resmi. Jadi rencana yang telah disusun tersebut akan diresmikan sesuai dengan kekuatan hukum dan pedoman pelaksanaan dari kegiatan tersebut. Yang ketiga ada pengendalian pelaksanaan rencana, yaitu kegiatan untuk memantau dan memastikan bahwa pelaksanaan rencana tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat ada evaluasi pelaksanaan rencana, yaitu proses untuk menilai sejauh mana pelaksanaan rencana mencapai target serta menganalisis hasil, manfaat, dan dampak yang dapat dihasilkan. Kemudian ada langkah-langkah untuk menyusun rencana, yaitu langkah pertama adalah menyampaikan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik yang menyuluh dan terukur. Yang kedua, langkah kedua, masing-masing unit organisasi itu menyiapkan rencana kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Yang kemudian akan melibatkan masyarakat atau stakeholder dalam musyawarah atau perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir adalah menetapkan rancangan akhir untuk menjadi dokumen hukum yang mengikat agar dapat dilaksanakan sehingga tujuan dari organisasi dapat dicapai. Langkah-langkah tersebut juga didasari dari beberapa tujuan, yaitu ada yang pertama ada untuk menyelaraskan visi dan misi organisasi dengan kebutuhan masyarakat, menjamin keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan program, mendorong partisipasi masyarakat dan pembangunan, serta memastikan akuntabilitas dilaksanakannya kebijakan publik. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Angguna Malia Rizky dengan NIM 2024-12162. Di sini saya akan menjelaskan bagian siklus perencanaan publik. Apa sih siklus perencanaan publik itu? Siklus perencanaan publik itu proses yang menyatukan semua unsur organisasi untuk menentukan arah, tujuan, dan langkah yang akan diambil ke depan. Dalam proses ini, pimpinan punya peran yang sangat penting. Mereka harus bisa melihat masalah yang ada, menganalisis kondisi organisasi, memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dan memperkirakan situasi di masa depan. Tapi tentu saja dalam praktiknya nggak selalu mulus, karena ada banyak hal yang seringkali menjadi halangan untuk mencapai perencanaan yang efektif, seperti kurangnya dukungan pimpinan, kegagalan memahami sistem perencanaan, dan minimnya kesadaran terhadap pentingnya perencanaan. Di dalam siklus perencanaan publik ada 2 tahap, yaitu tahap pra-pelaksanaan yang mencakup evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan, organisasi pendukung perencanaan, penetapan asumsi perencanaan, dan kriteria evaluasi hasil perencanaan. Dan selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Dengan mengikuti siklus ini, perencanaan publik memiliki tujuan. Yang pertama, menyatukan semua unsur organisasi. Yang kedua, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja. Yang ketiga, meningkatkan fokus, efisiensi, dan adaptivitas. Dan yang terakhir, dasar pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, saya akan membahas tahap pra-pelaksanaan yang pertama, yaitu evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan. Di tahap evaluasi ini, pemerintah melihat sejauh mana program tahun lalu berjalan sesuai dengan rencana. Dari sini bisa diketahui apa saja yang berhasil, apa saja yang masih terkendala, dan bagaimana penggunaan anggarannya. Tujuannya supaya rencana berikutnya bisa lebih tepat sasaran. Jadi evaluasi itu bukan cuma formalitas, tapi juga bentuk pertanggungjawaban ke publik untuk menunjukkan bahwa pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya. Setelah evaluasi selesai, barulah masuk ke tahap penetapan prosedur perencanaan. Nah, ini penting banget karena tanpa prosedur yang jelas, proses perencanaan bisa kacau. Di tahap ini, pemerintah menetapkan pedoman, mekanisme, jadwal, dan pembagian tanggung jawab antar lembaga. Semua ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Jadi bukan asal jalan saja ya. Lembaga seperti Bappenas di tingkat nasional, Bapeda di tingkat daerah punya peran penting di sini. Mereka menyusun jadwal, mengatur konsultasi publik, dan memastikan rencana pusat dan daerah selaras. Misalnya lewat kegiatan musrenbang. Tahap selanjutnya yaitu organisasi pendukung perencanaan. Organisasi pendukung perencanaan yaitu berbagai lembaga dan instansi yang berperan dalam menyusun, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan rencana pembangunan. Di tingkat nasional terdapat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang bertugas menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional. Sementara di tingkat daerah ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda yang mengatur perencanaan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Selain itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKD juga berperan penting dalam menyusun rencana kerja di masing-masing sektor. Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan lembaga swasta sangat dibutuhkan agar proses perencanaan berjalan secara partisipatif, inklusif, dan mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Sarah Citra Devi dengan NIM 2024-12084. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tahapan pra-pelaksanaan perencanaan publik. Yang ketiga itu ada penetapan asumsi perencanaan. Nah, bagian ini akan menjelaskan bahwa sebelum membuat rencana baru,
kita perlu melihat hasil evaluasi dari kegiatan tahun sebelumnya. Nah, hasil evaluasi itu akan dipakai sebagai dasar untuk membuat asumsi perencanaan tahun berikutnya. Misalnya untuk asumsi tentang kondisi ekonomi, sumber daya, atau kebutuhan masyarakat. Dan keempat, itu ada kriteria evaluasi hasil perencanaan. Agar rencana bisa berjalan sesuai dengan tujuan, harus ada kriteria evaluasi yang disepakati. Kriteria ini berguna untuk menilai apakah hasil perencanaan berhasil atau tidak, sesuai dengan target dan prosedur pelaksanaannya. Selanjutnya ada penyusunan indikator program. Nah, bagian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan publik, kita perlu indikator program supaya pelaksanaannya itu bisa terarah dan terukur. Indikator ini membantu melihat bagaimana input, benefit, outcome, output, dan impact dari suatu program berjalan. Yang pertama, itu ada pembuatan kertas kerja perencanaan strategi dan program. Nah, pada tahap awal ini akan membuat konsep atau rancangan awal untuk perencanaan strategis dan program. Yang kedua, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan atau musrenbang. Setelah konsep tadi dibuat, masyarakat akan diajak berdiskusi untuk memberikan masukan dan menentukan kebutuhan nyata di lapangan. Yang ketiga, ada penentuan usulan perencanaan strategik. Dari hasil musyawarah tadi, akan dihasilkan usulan strategis yang akan menjadi dasar dalam penentuan program dan anggaran perencanaan. Yang keempat, ada penentuan draft skala prioritas dan plafon anggaran. Nah, karena sumber daya yang terbatas, maka akan disusun prioritas kebutuhan dan batas anggaran agar rencana ini bisa lebih realistis. Yang kelima, ada penentuan usulan rencana program kerja. Dokumen rencana tadi akan dibahas bersama legislatif dan eksekutif untuk menentukan program kerja yang tepat dan sesuai kondisi pada organisasi. Yang keenam, ada penyelesaian draft dokumen perencanaan. Usulan yang sudah disepakati akan dimasukkan ke dalam draft dokumen akhir. Yang ketujuh, pembahasan draft dokumen perencanaan. Draft dokumen akhir tersebut akan dibahas lagi dalam rapat untuk mencapai kesepakatan akhir. Yang terakhir, penetapan dokumen perencanaan. Setelah disepakati, dokumen tersebut disahkan menjadi pedoman resmi pelaksanaan kegiatan. Ya, perkenalkan saya Aulia Cynthia Bella dengan NIM 035. Di sini saya akan menjelaskan teknik perencanaan publik. Pengertian dari teknik perencanaan publik sendiri adalah perencanaan publik itu dibuat secara bertingkat dari tingkatan paling atas sampai tingkatan paling bawah. Seperti di tingkat paling atas atau biasanya disebut dengan top manager itu bertugas untuk menentukan tujuan, misi, dan strategi organisasi. Yang kedua atau tingkatan menengah atau biasanya disebut dengan middle manager itu tugasnya menerjemahkan rencana menjadi program dan kebijakan. Yang ketiga atau level paling bawah itu biasanya disebut dengan lower manager. Rencana tadi dijalankan dalam bentuk kegiatan nyata atau operasional. Selanjutnya ada langkah utama dalam perencanaan publik. Di sini ada 5. Yang pertama ada tujuan dasar. Menetapkan tujuan dan arah pembangunan seperti apa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua ada studi dan analisis. Analisis kondisi daerah seperti lahan, demografis, ekonomi, transportasi, dan lingkungan. Yang ketiga ada rencana atau persiapan kebijakan. Menentukan bagaimana, di mana, dan kapan kebijakan itu akan dilaksanakan. Yang keempat ada implementasi dan pengaruh. Pelaksanaan kebijakan melalui peraturan dan program pembangunan. Serta yang kelima ada pemantauan dan umpan balik, mengevaluasi hasil dan menyesuaikan rencana bila diperlukan. Selanjutnya ada 3 tahapan perencanaan publik. Di sini yang pertama ada memeriksa inventaris dan kecenderungan masyarakat. Yang kedua ada memperkirakan permintaan di masa depan, serta yang ketiga ada merencanakan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi permintaan tersebut. 9 langkah proses perencanaan publik. Yang pertama ada identifikasi kecenderungan masalah, yaitu mencari tahu masalah atau isu yang sedang terjadi di masyarakat. Yang kedua ada perkiraan kecenderungan, artinya menganalisis dan memprediksi perkembangan masalah agar bisa direncanakan solusinya sejak awal. Yang ketiga identifikasi tujuan dan sasaran,
menentukan apa yang ingin dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang keempat, formulasi kebijakan alternatif, membuat beberapa pilihan cara atau solusi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kelima, evaluasi kesesuaian kebijakan, artinya menilai kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan solusi. Yang keenam, seleksi kebijakan terbaik, yaitu memilih satu kebijakan yang paling efektif dan realistis. Yang ketujuh, ada persiapan rencana detail, menyusun langkah-langkah kerja secara rinci untuk melaksanakan kebijakan. Yang kedelapan ada pelaksanaan rencana, yaitu menjalankan rencana sesuai yang sudah disiapkan atau yang sudah direncanakan. Yang kesembilan ada evaluasi dan penyesuaian, yaitu mengecek hasilnya apakah sudah sesuai tujuan atau belum. Dasar perencanaan publik. Yang pertama ada menetapkan sasaran, artinya menentukan tujuan yang ingin dicapai agar arah perencanaannya itu jelas. Yang kedua, menentukan posisi organisasi saat ini, melihat kondisi sekarang seperti sumber daya, data keuangan, dan informasi yang tersedia. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, menilai hal-hal apa yang bisa membantu dan apa yang bisa menghambat tercapainya suatu tujuan. Yang keempat, menyusun langkah-langkah untuk mencapai sasaran, artinya membuat beberapa cara untuk mencapai tujuan, lalu memilih yang paling efektif dan sesuai dengan keadaan. Selanjutnya ada tingkat perencanaan publik. Di sini ada 5. Yang pertama ada perencanaan komprehensif, itu mencakup berbagai bidang dan wilayah besar. Yang kedua ada perencanaan sistem, ini berfokus pada bidang tertentu, misalnya transportasi dan limbah. Yang ketiga, perencanaan tingkat daerah, ini berfokus di area tertentu. Yang keempat ada perencanaan subsistem, bagian dari sistem yang lebih kecil dan teknis. Yang terakhir, perencanaan tempat. Rencananya itu sangat detail, misalnya untuk sekolah atau taman. Perkenalkan, nama saya Nailul Istiqomah, NIM 2024-12042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai berbagai teknik yang terdapat dalam proses perencanaan organisasi sektor publik. Teknik pertama yaitu survei. Survei digunakan untuk mengevaluasi nilai atau situasi masyarakat pada waktu tertentu. Ada 2 jenis survei yang umum digunakan, yaitu cross-sectional survey dan longitudinal survey. Cross-sectional survey digunakan untuk menilai nilai pada satu waktu, sedangkan longitudinal survey digunakan untuk mengevaluasi situasi dari waktu ke waktu. Ada 3 jenis survei yang biasa digunakan. Yang pertama ada mileage survey atau survei melalui pos. Keunggulannya, survei ini tergolong murah, tidak membutuhkan pewawancara, dan responden dapat menjawab dengan bebas serta memiliki waktu untuk memberikan jawaban secara rinci. Namun, kelemahannya adalah tingkat respon yang rendah, sekitar 15%, serta pertanyaannya harus jelas agar mudah dipahami, terutama bagi responden berusia lanjut atau berpendidikan rendah. Kedua, telepon survei atau survei melalui telepon. Survei ini lebih cepat dan relatif murah dibanding survei langsung, serta dapat menghindari bias yang muncul dari interaksi tatap muka. Meski begitu, teknik ini memiliki keterbatasan karena tidak semua responden memiliki telepon, dan pewawancara harus memiliki keterampilan khusus. Ketiga, ada in-person survey atau survei secara langsung. Survei ini cocok untuk kuesioner yang panjang dan mampu menjangkau populasi yang sulit diakses. Hanya saja biaya pelaksanaannya tinggi dan pewawancara bisa saja menimbulkan bias dalam proses wawancara. Teknik yang kedua ada visioning. Visioning merupakan teknik partisipasi publik yang digunakan untuk membangun cita-cita dan tujuan organisasi berdasarkan tema tertentu. Hasil akhirnya berupa pernyataan visi yang akan menggambarkan kondisi atau citra masyarakat di masa depan. Visioning biasanya dilakukan pada awal proses perencanaan. Peserta dipilih secara informal, lalu dipandu oleh seorang pemimpin kelompok. Dalam diskusi, biasanya digunakan untuk ilustrasi atau perkiraan untuk memperlihatkan konsekuensi dari setiap pilihan kelompok.
Selanjutnya ada focus group atau kelompok fokus. Teknik ini terinspirasi dari dunia periklanan dan berfungsi untuk menggali pendapat masyarakat secara mendalam. Focus group biasanya terdiri dari sampel representatif masyarakat yang dikumpulkan secara informal, lalu didampingi oleh seorang pemimpin diskusi. Berbeda dengan teknik visioning yang bersifat umum, diskusi dalam fokus group lebih terarah pada topik tertentu. Keunggulan teknik ini adalah biayanya relatif murah dan pelaksanaannya lebih cepat. Namun perlu diingat bahwa partisipan yang dominan dapat mempengaruhi arah dan hasil diskusi. Selanjutnya ada teknik Delphi atau kebijakan Delpis. Teknik ini digunakan untuk membangun konsensasi antara dua atau lebih kelompok yang memiliki perbedaan pandangan atau konflik. Prosesnya dilakukan melalui pertukaran argumen dan tanggapan secara bergiliran. Setelah beberapa putaran, diharapkan setiap kelompok dapat mencapai kesepakatan bersama. Jika jumlah pesertanya lebih besar, teknik Delphi biasanya dilakukan melalui kuesioner. Selanjutnya, teknik brainstorming. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan ide-ide baru, merumuskan tujuan, mengidentifikasi masalah, serta menyelesaikan konflik. Prosesnya dilakukan dengan cara yang pertama ada pertanyaan diajukan kepada kelompok, kedua setiap anggota menuliskan jawabannya secara individual tanpa diskusi. Lalu setiap orang membacakan jawabannya, setelah itu baru dilakukan diskusi untuk menyusun hasil akhir. Dalam teknik brainstorming, setiap anggota memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada peserta yang mendominasi keputusan. Selanjutnya ada analisis kekuatan di lapangan. Teknik ini digunakan untuk menganalisis serta memilih kebijakan atau program dari beberapa alternatif yang ada. Prosesnya dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan alternatif pertama. Yang kedua, setiap anggota membuat daftar hal yang disukai dan yang tidak disukai. Yang ketiga, daftar disusun berdasarkan prioritas. Yang keempat, anggota memberikan saran untuk mengatasi hal-hal yang tidak disukai dengan prioritas tertinggi. Dan yang terakhir, dilanjutkan dengan alternatif berikutnya. Teknik ini membantu kelompok memahami faktor pendukung dan penghambat sebelum mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu nominal group technique. Teknik ini merupakan variasi dari brainstorming, tetapi dilakukan dengan cara yang sistematis. Langkah-langkahnya antara lain, yang pertama ada pertanyaan disusun dan diajukan kepada kelompok. Yang kedua, setiap anggota menjawab secara individu. Yang ketiga, semua jawaban kemudian dicatat dan diprioritaskan oleh kelompok. Teknik ini efektif untuk merumuskan tujuan, mengidentifikasi isu, mengembangkan strategi, serta memilih alternatif terbaik dalam proses perencanaan. Perkenalkan, saya Ahmad Arzuki Fulahi dengan NIM 2024-12095. Di sini, saya akan menjelaskan dari contoh praktik perencanaan publik. Untuk yang pertama ada pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah, yang ketiga ada LSM atau lembaga swadaya masyarakat, yang keempat ada yayasan, dan yang terakhir ada partai politik. Dari kelima pihak tersebut, saya akan menjelaskan dari peran masing-masing. Yang pertama ada pemerintah pusat. Perannya yaitu bertanggung jawab menjadi pengambil keputusan atas kebijakan terbesar untuk skala nasional. Yang kedua, menetapkan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah seperti RPJMN. Yang ketiga, menentukan alokasi anggaran nasional serta prioritas pembangunan negara. Selanjutnya dari pemerintah daerah. Yang pertama, menyusun rencana pembangunan untuk wilayah disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, menjalankan program dan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat. Yang ketiga, berfungsi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya dari pihak LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM bertugas untuk menjadi pengawas terhadap penggunaan anggaran atau kebijakan pemerintah, lalu memberikan saran, kritik, serta evaluasi agar perencanaan tepat sasaran, dan yang terakhir, mewakili suara masyarakat sipil yang sering tidak terdengar. Yang keempat, partai politik. Partai politik berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui usulan program dan aspirasi, lalu menjadi wadah penyalur suara rakyat ke dalam sistem perencanaan, dan juga berperan dalam mengawal implementasi kebijakan sesuai visi partai. Dan yang terakhir ada yayasan. Yayasan biasanya bergerak di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yayasan juga berperan ikut menyusun program berbasis kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, yayasan dapat membantu pemerintah ketika program formal belum menjangkau daerah tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.